Telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis pemasaran kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dari dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Abdani dengan NIM 139 dan ada Gandhi Singgi Wicaksono dengan NIM 147. Next. Baik, di sini kita memperoleh warung makan Prasmanan Ibu Ida. Warung makan Bu Ida ini merupakan bisnis kuliner sederhana yang sudah banyak masyarakat Indonesia ketahui, khususnya di Jawa. Hidangan yang dihidangkan oleh warung makan ini cukup sederhana. Ibu Ida berasal dari asli Jakarta, pendidikan terakhirnya yaitu SMP. Penyajian di rumah makan Ibu Ida ini cukup sederhana, yaitu dengan menata prasmanan makanan, sehingga kita dapat mengambil sendiri pilihan hidangan, tetapi ada juga yang diambilkan menu oleh Ibu Ida. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Untuk profil perusahaannya warung makan Prasmanan Ibu Ida ini, yang pertama ada bisnis kuliner dengan menu yang sederhana. Untuk menunya cukup bervariasi. Terus yang kedua ada memiliki tempat yang strategis. Warung makan ini cukup strategis karena dekat dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Terus yang ketiga ada bisnis kuliner ini berdiri pada tahun 2014. Selama 7 tahun ini Ibu Ida mengalami pasang surut dalam menjalani bisnisnya. Terus yang keempat ada dikelola sendiri dan dibantu oleh anaknya. Next. Manajemen pemasaran. Secara definisi, pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai kepada pihak lain yang menyangkut produk atau jasa dengan jumlah uang atau alat tukar lain. Di dalam manajemen pemasaran itu ada bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Philip Kotler adalah serangkaian variabel yang dapat dikontrol dan tingkat variabel yang digunakan oleh perusahaan untuk mempengaruhi pasaran yang menjadi sasaran. Bauran pemasaran ada 4, yaitu yang pertama ada bauran produk. Bauran produk yaitu keseluruhan konsep objek atau proses memberikan jumlah nilai atau manfaat kepada konsumen. Yang kedua ada bauran tempat, yaitu merupakan nilai investasi yang paling mahal sebab lokasi bisa dikatakan menentukan ramai atau tidaknya pengunjung. Terus yang ketiga ada bauran harga. Bauran harga adalah suatu satuan moneter atau ukuran lain termasuk barang dan jasa lainnya yang diturunkan agar memperoleh hak kepemilikan atau kepenggunaan suatu barang dan jasa. Terus yang terakhir ada bauran promosi. Yaitu bauran promosi adalah aktivitas yang dilakukan restoran untuk mencari konsumen, bukan hanya untuk sekali datang, tetapi juga konsumen yang akan melakukan pembelian berulang. Next. Baik, di sini kita memperoleh tabulasi kepuasan konsumen. Untuk kriteria makanan mendapat kategori puas, untuk rasanya, untuk higienitas puas, kesegaran sangat puas, penyajian puas, variabel puas, dan harga sangat puas. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap makanan yaitu cukup baik, yaitu puas. Terus minuman, di sini ada kriteria rasa, mendapat puas, higienis puas, kesegaran sangat puas, penyajian puas, variasi cukup puas, harga sangat puas. Rata-rata tanggapan konsumen terhadap ini adalah puas. Next. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari tabulasi tadi. Di sini ada indeks karyawan, yaitu dengan 5 interval nilai. Angka 5 sendiri menunjukkan misalnya kerapian karyawan itu sangat rapi, kemudian 4 itu rapi, 3 cukup rapi, 2 itu kurang rapi atau tidak rapi, dan juga 1 itu sangat tidak rapi. Di sini untuk kerapian karyawan sendiri mendapatkan nilai 3,2 atau cukup puas. Kemudian keramaan karyawannya 4,7 atau sangat puas. Kecepatan antar pesanannya 4,1 atau puas. Dan juga rata-rata tanggapan konsumen terhadap karyawan itu dinilai 4, yaitu puas. Berikutnya adalah
mengenai ruangan. Yang pertama adalah kebersihan ruangan itu mempunyai nilai rata-rata 4,2, yaitu puas. Kemudian desain ruangan 3,5 atau puas. Suasana ruangan 4,2 yaitu puas. Kemudian lokasi rumah makannya itu 4,2 juga puas, dan juga kebersihan peralatannya itu 4,2 yaitu puas. Sehingga rata-rata tanggapan konsumen terhadap tempat itu bernilai 4,06, yaitu puas. Berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis SWOT ini dianalisis dari internal dan juga eksternal. Internalnya sendiri terdiri dari kekuatan ya, dan juga kelemahan, dan juga eksternal terdiri dari peluang dan juga ancaman. Warung makan Prasmanan Bu Ida ini mempunyai kekuatan antara lain adalah memiliki menu yang bervariasi, pelayanan yang sangat ramah, tingkat higienitas yang tinggi, memiliki sayuran yang segar, harga yang sangat murah, dan juga penyajian makanan yang cepat. Berikutnya, warung makan Prasmanan Bu Ida ini juga mempunyai kelemahan, yaitu tempat makannya itu kurang luas. Yang kedua adalah fasilitasnya kurang lengkap, area parkir kurang luas, desain ruangan yang kurang menarik, dan yang terakhir, penyajian tata letak makanan dan minumannya itu kurang menarik. Dari eksternal sendiri, warung makan ini mempunyai peluang, yaitu letak tempat usaha yang strategis, mempunyai banyak langganan tetap, dan juga dekat dengan area yang ramai dengan mahasiswa. Ancaman dari luar kepada warung makan Prasmanan Bu Ida ini, yang pertama, memiliki banyak pesaing. Yang kedua, adanya perubahan selera makan dari konsumen seiring perubahannya waktu. Dan yang ketiga, kenaikan harga bahan baku. Dari 4 kriteria ini dapat digolongkan 4 strategi, yaitu strategi strength opportunity, strategi weakness opportunity, strategi strength threat, dan juga strategi weakness dan juga threat. Nah, dari analisis SWOT yang sudah dilakukan tadi, didapat strategi pengembangan, yaitu yang pertama adalah memperluas tempat makan agar dapat memfasilitasi pelanggan, yang kedua melengkapi fasilitas agar lebih menarik banyak pelanggan, dan yang ketiga adalah mendesain ruang makan agar lebih modern dan nyaman bagi anak muda. Prioritas strategi yang dipilih tersebut diambil berdasarkan kekurangan paling mendasar dari usaha rumah makan tersebut, yang terbilang sempit dibandingkan dengan rumah makan lainnya, sehingga tidak mampu melayani pelanggan dengan jumlah banyak. Selanjutnya adalah dengan melengkapi fasilitas rumah makan, karena fasilitas yang tersedia itu hanyalah wastafel, bahkan tidak ada parkir khusus. Di depan warung itu hanya terdapat semacam kanopi yang tidak bisa mencakup semua tempat gitu. Terakhir adalah mendesain ruangan agar lebih modern dan menarik anak muda, mengingat sasaran konsumennya ini berasal dari kalangan mahasiswa. Dengan ruangan yang sebelumnya dicat polos, dapat ditambah meja dan kursi makan sederhana yang dapat lebih menarik bagi para mahasiswa. Ya, dan ini adalah kesimpulannya. Mayoritas target pemasaran dari warung makan Prasmanan Bu Ida ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sendiri. Kemudian keunggulan bersaing yang dimiliki oleh warung makan Prasmanan Bu Ida ini, yang pertama, rasa yang enak dan sesuai dengan selera konsumen. Yang mana selera konsumen ini adalah mahasiswa dan juga masyarakat umum yang tinggal di sekitar rumah makan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harga yang terjangkau. Harga yang ditawarkan ini sesuai atau mirip dengan harga yang ditawarkan oleh para rumah makan di sekitar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang ketiga adalah lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis ini yang dikarenakan dekat dengan pasar sebagai tempat membeli bahan baku, dan juga dekat dengan target pemasaran, yaitu mahasiswa. Karena di sekitar rumah makan tersebut banyak terdapat kos dan juga kontrakan dari mahasiswa. Kemudian terdapat 4 bauran pemasaran yang dilakukan sebagai strategi pemasaran warung makan Prasmanan Bu Ida, yaitu bauran produk dengan aneka ragam makanan dan minuman. Yang kedua, bauran tempat yang berlokasi di dekat rumah pemilik, strategi dengan pasar dan tempat tinggal konsumen sasaran. Yang ketiga, bauran harga dengan mematok harga 10-20% lebih murah dibanding warung makan lainnya untuk menarik perhatian konsumen.
Sehingga dengan adanya potongan harga ini, secara tidak langsung harga yang ditawarkan oleh Bu Ida ini terkesan lebih murah dibanding warung makan lainnya. Dan yang terakhir adalah bauran promosi yang pernah dilakukan dengan pemasaran melalui GoFood dan juga media sosial, tetapi sudah tidak dijalankan. Dulu waktu awal-awal perintisan juga Bu Ida pernah melakukan promosi berupa apabila pelanggan membeli makanan yang jumlahnya lebih banyak, akan mendapat hadiah seperti es teh ataupun kerupuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.